Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Peribahasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, dan bersenang-senang dahulu akan susah payah kemudian, itu juga mencerminkan falsafah hidup beriman. Namun tidak semua apa yang menyusahkan kita terdahulu kemudian akan menyenangkan kita, karena sangat tergantung pada kita susah karena apa. Dalam bacaan suci yang telah kita dengar, kita mendengarkan bagaimana Petrus berbicara tentang para nabi yang meneliti tentang kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena kita percaya kepada Kristus itu tanpa kita melihat Kristusnya. Hari Minggu saya pernah mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Allah Tritunggal, kita juga tidak bisa melihat dan menyentuh di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi ini soal rasa. Rasa di mana kita percaya kalau Allah Tritunggal itu ada. Maka bicara tentang rasa itu berarti roh, jiwa. Dan para nabi itu meneliti roh Kristus yang bekerja di dalam orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan hasilnya ditemukan bahwa pada umumnya orang yang betul percaya kepada Kristus pasti didahului oleh penderitaan dan kesusahan. Tidak ada orang kudus yang menjadi kudus tanpa penderitaan. Bunda Maria juga tidak tiba-tiba menjadi perempuan yang terpuji dan penuh rahmat. Kita tahu bahwa itu didahului oleh penderitaan batin yang sangat dalam ketika ia harus menerima tawaran untuk mengandungi Yesus tanpa ia punya suami. Untuk seorang perempuan ini bukan pekerjaan mudah, harus hamil dan mengandung tanpa suami. Demikian juga ketika Yesus itu harus dilahirkan. Kita tahu dalam cerita bahwa tidak ada satupun rumah di Bethlehem yang dibuka untuk mereka melahirkan Yesus saat Yesus harus dilahirkan. Hal yang membuat mereka kemudian melahirkan Yesus di gua domba-domba. Nah, setelah Yesus lahir, ada persoalan lain lagi. Ia berada dalam ancaman pembunuhan Herodes, hal yang membuat mereka malam-malam harus mengungsi ke Mesir. Dan perjalanan dari Bethlehem ke Mesir itu sangat jauh. Kita yang pakai bis saja berapa malam itu, berapa hari. Jauh, dan waktu itu mereka jalan kaki. Belum lagi ketika kita memasuki saat di mana Yesus sudah agak besar, Simeon meramalkan, anak ini akan menjadi pedang yang membunuh jiwamu sendiri. Dan memang yang terjadi apa? Kita lihat itu patung Pieta. Puncak dari kehancuran hati Maria
yang membuat dia harus menderita tanpa dia menemukan kesalahan pada anaknya. Yesus tidak punya kesalahan, tapi harus memanggul salib, dipukul, ditendang, ditombakin, dicaci maki, diludahin. Tetapi ia menerima semua. Dan duka cita dan penderitaan itu kemudian membuat Yesus mengangkat Maria ke surga. Satu-satunya orang yang diangkat ke surga adalah Maria. Ada sukacita yang besar. Dan sebelum sukacita yang dialami oleh Maria saat ia diangkat ke surga, sebagai yang terpuji di antara wanita, ada sebuah sukacita yang terjadi dalam batin Maria saat ia sudah sukses menerima tantangan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Yaitu apa? Saat ia mengunjungi Elisabet, ketika ia sudah dikandungi oleh Roh Kudus dan Elisabet mengandung Yohanes dalam 6 bulan, ada sukacita yang besar. Begitu dia menyampaikan salam kepada Elisabet, anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Elisabet menemukan Maria sebagai pribadi yang hebat, sumber kebahagiaan, penuh sukacita. Dan Maria mengungkapkan rasa sukacita yang besar ketika ia kemudian mengungkapkan Magnificat Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Jadi sukacita yang hebat takkan kita dapatkan kalau kita tidak mendahulunya dengan duka cita. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Santo Petrus kepada kita. Kita kalau betul percaya, pasti harus siap memanggul salib, harus siap menderita, harus siap dicaci maki, harus siap diludahin, harus siap diomongin, harus siap dipersalahkan walau tidak bersalah. Tapi akan ada sukacita yang dianugerahkan Tuhan ketika kita setia memanggul semuanya itu. Karena di bagian akhir, Santo Petrus bilang apa? Hendaklah kamu belajar taat dan setia. Ini kata kunci Bapak Ibu. Setia memanggul salib hidup kita. Yang penting kita percaya Tuhan tak pernah membiarkan kita memikul sendiri jalan salib kita. Dan ada rahmat yang besar yang akan terjadi di balik setiap salib yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tidak semua penderitaan, tidak semua kesusahan. Ada banyak orang yang menderita tapi dia cuek dengan Tuhan. Ada banyak orang yang susah hidupnya tapi cuek dengan gereja. Kalau Anda susah dan menderita karena itu namanya apa? Ya, tidak ada rahmatnya. Tapi kalau Anda menderita karena menanggung tugas dan tanggung jawab bagi gereja, itu mendatangkan rahmat. Maka misalnya begini, Mas Danang sebagai ketua lingkungan pasti tentu sakit hati melihat ketika misal lingkungan di gua umatnya sedikit. Kalau doa rosario di rumah umatnya banyak. Pasti sakit hati. Ketika disuruh aktif susah, giliran sakit dan mau mati cari ketua lingkungan, pasti sakit hati. Tapi jalanilah semua itu karena memang seperti itu hukumnya menjadi pekerja di tangan Tuhan. Nanti ada banyak rahmat yang akan kita alami. Mungkin juga pernah saya guyonin sama ketua lingkungan Santa Teresia. Satu kali saya lihat dia luka semua mukanya. Saya bilang, kamu pasti pernah jatuh. Iya, Romo, jatuh di depan rumah. Saya bilang, kalau kamu jatuh karena kesibukan menjadi seorang kaling, itu top. Karena kebetulan waktu itu kan memang sibuk banyak sekali umat di lingkungan yang nikah. Yang kalau kita lihat, waktu dia butuh nikah, pasti dia rajin. Tapi kalau sudah nikah, hilang. Tapi pasti sakit hati kita kayak gitu. Karena Mas Danang ya, umat kalau dia butuh, dia paksa betul kita, harus dilayani. Tapi giliran sudah dilayani, susah untuk kita ajak. Tapi lagi-lagi jangan kecewa dan putus asa. Itu adalah jalan salib yang harus kita pikul. Kadang-kadang Tuhan ini begini, semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita rajin ikut misa, semakin kita rajin melayani, justru kita diberikan banyak tantangan dan kesulitan. Tapi kata Yesus, kuatkanlah hatimu, aku mengalahkan dunia dan aku menyertai engkau. Dan persis kecemasan inilah yang diungkapkan oleh Petrus juga dalam bacaan Injil. Ketika Yesus sudah berbicara tentang susahnya orang masuk kerajaan Allah, Petrus ngomel. Dia bilang apa? Tuhan, kami ini sudah susah-susah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Masa susah begitu lagi masuk kerajaan Allah? Tapi Yesus bilang apa? Tenang Petrus, kalau demi aku kamu meninggalkan apapun, istrimu, anakmu, pekerjaanmu, dan apapun yang berharga di dunia,
hari ini juga engkau mendapatkan 100 kali lipat. Dan kita tahu Bapak Ibu, walaupun Petrus pelin-pelan, walaupun Petrus suka ngomel, tapi ia tetap taat, setia ikut Yesus. Hal yang kemudian membuat dia diangkat menjadi dasar gereja. Hal yang kemudian membuat dia diberikan kepercayaan sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Jadi, kita kalau menderita karena pelayanan, karena iman, itu baru top. Jangan takut, Tuhan sudah menyediakan rahmat yang sangat besar bagi siapapun yang siap dan rela menderita demi pengabdian kepada kerajaan Allah. Saya punya bapak tua yang dulu pernah saya cerita. Dia itu zamannya Orde Baru terkena catatan-catatan orang yang ikut G30 SPKI itu. Waktu itu dia ditipu dengan iming-iming jadi camat. Akhirnya dia daftar dan kemudian ternyata itu orang-orang PKI. Dan waktu zaman Soeharto, orang yang tercatat PKI itu setiap sebelum 17 Agustus dikumpulkan untuk disuruh berkelahi, disuruh makan kotoran, dan itu kalau di Ruteng itu di lapangan Motang Rua. Dia setiap kali menjelang 17 Agustus dipanggil. Tapi saat itu dia menjadi dewan stasi di stasi. Orang yang berpendidikan tinggi, guru dan lain-lain semua tidak mau, tapi dia menjalani. Apa yang terjadi? Setiap kali dia pergi untuk diadu, disiksa di lapangan Motang Rua, itu pas di bagian dia lewat begitu saja. Dia tidak pernah kena sedikit pun sanksi. Sampai akhirnya dibebaskan. Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Kemudian setelah dia sudah pensiun, agak tua, tiba-tiba dia jatuh dari pohon setinggi 7 meter. Sampai bengkok dia punya pinggang. Tapi tidak mati. Setelah itu, lanjut lagi jadi dewan, karena orang tidak mau. Terakhir saya cerita itu ketika dia mau mati, kita nego dulu. Karena bapak sulung dari bapak mereka ada hajatan. Sementara saat itu dia sudah sakarat maut, tiba-tiba malam-malam saya dipanggil untuk kasih minyak suci. Dan waktu itu saya bilang, Bapak, kalau memang Bapak sayang kakakmu, jangan meninggal sekarang atau besok. Selesaikan acara. Dan memang mau dia. Setelah selesai semua acara, baru dia meninggal. Tapi ini adalah jasa dan upah dari orang yang taat dan setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya rasa ketika Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, kau tidak usah cemas dan gelisah. Kalau karena aku, engkau meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu, tidak usah kau takut. Sekarang ini juga engkau mendapatkan 100 kali lipat. Bapak Ibu, pelayanan di gereja, walaupun menyakitkan, punya banyak rahmat. Setidak-tidaknya rahmat pertama itu Tuhan jaga kesehatan kita. Atau kalau kita terjebak dalam sebuah masalah atau persoalan, Tuhan meminimalisir untuk tidak menjebak kita ke dalam hal yang lebih besar. Setiap orang pasti terjebak dalam masalah, terjebak dalam persoalan, entah kecelakaan, entah masalah ini dan itu. Tapi kalau kita terima semua itu sebagai jalan salib yang harus kita pikul bersama Tuhan, ada rahmat besar di balik itu. Saya sendiri memaknai ketika orang selalu mempersoalkan saya, saya terima. Karena saya tahu di balik itu ada rahmat besar yang disiapkan oleh Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Atau seperti yang sering saya ceritakan, akhirnya setelah menjadi imam, saya bersyukur karena saya dikasih babak belur, sakit sampai hampir mati 3 kali. Ketika saya masih kelas 2 SD, kencing darah. Ketika sudah kelas 1 SMP, saya harus tahan 1 tahun karena sakit sampai lumpuh. Kemudian setelah tamat seminari dan mau masuk ke frater, lagi saya sakit hampir mati dan tidak ada harapan untuk hidup. Itu darah itu keluar terus di hidung. Baru setelah pulih sembuh, saya masuk ke frater seminari tinggi. Sampai sekarang, ya hampir tidak ada sakit yang lebih berat. Tapi kemudian saya menemukan, itu adalah penderitaan yang harus dilalui. Dan ternyata baru saya sadar, itulah alasan kenapa kemudian saya mengambil moto, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Itu kalau lihat di Injil Yohanes bab 16, itu judul besarnya, duka cita yang mendahului sukacita. Jadi Bapak Ibu, jangan takut menderita, jangan takut makan hati, jangan takut kecewa, jangan takut disakiti, karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita rajin ke gereja, karena kita rajin melayani di gereja. Biarkan orang lain menilai, biarkan orang lain berkomentar, biarkan orang lain cuek.
karena rahmat memang gratis, tetapi tidak otomatis. Butuh pengorbanan untuk kita mendapatkan rahmat. Maria penuh rahmat karena dia berkorban. Dan kita, kalau mau hidup kita penuh rahmat, jangan lupa berkorban untuk Tuhan dan gereja. Semoga Tuhan memberkati kita.